Perkenalkan, nama saya Samuel Tondang dengan NIM D1A0209 dari Fakultas Pertanian Agroekologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yang tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah tentang planning, dan saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian atau organizing. Baiklah, langsung saja kita jelaskan apa itu pengertian dari pengorganisasian. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semua tanpa terkecuali. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fungsi pengorganisasian dijalankan. Ada beberapa tahapan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, tidak serta-merta langsung main tunjuk. Yang pertama yaitu mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pengorganisasian dalam manajemen berangkat dari sini, rencana dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Dan jangan lupa, fungsi pengorganisasian ini merupakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Ini adalah tahap awal dalam usaha merealisasikan rencana manajemen. Desain fungsi pengorganisasian dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah pengorganisasian akan ditentukan di sini. Terus yang kedua, menentukan tugas utama. Rencana dan tujuan sudah didapat, saatnya untuk menentukan dan merinci tugas utama pengorganisasian. Manajemen punya banyak level, memiliki sub-sub bagian, dan dalam perusahaan terdapat manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan sub-manajemen lain. Di tingkatan atau level manajemen yang lain yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Tahapan ini krusial. Eksekutor rencana tadi adalah individu. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankan. Salah menentukan orang, risiko gagal lebih besar. Pada bagian ini harus hati-hati. Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya yang sudah terbukti dalam rekam jejaknya, dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil harus dikerjakan oleh orang-orang yang tepat, tidak main asal tunjuk. 4. Mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, orang sudah ditunjuk, kini saatnya untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan, digunakan, dan memberikan manfaat yang maksimal. 5. Evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi adalah tahap terakhir. Akankah strategi pengorganisasian akan berjalan sesuai yang diharapkan? Adakah penyimpangan, adakah perubahan, atau strategi pengorganisasian yang disusun justru menjadi sumber masalah itu sendiri? Ini gunanya evaluasi, melihat kembali yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi, karena saja perubahan tidak mengenal waktu. Kadang tepat disertai alasan. Tiba-tiba kondisi mengalami perubahan drastis, sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, yang artinya strategi pengorganisasian tidak sesuai dengan kondisi kekinian. Bisa-bisa kita melakukannya gagal. Setelah itu saya akan menyebutkan 13 prinsip pengorganisasian yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan untuk melakukan pengorganisasian. Yang pertama itu kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kedua disiplin. Yang ketiga keterpaduan arah. Keempat kesatuan perintah. Yang kelima suborganisasi kepentingan. Yang keenam sentralisasi. Ketujuh remunerasi, prinsip pengorganisasian. Dan kedelapan keteraturan. 9 inisiatif. 10 rantai kekuasaan. 11 stabilitas hubungan kerja. 12 keadilan, dan terakhir adalah kerjasama tim. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami untuk kalian juga. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.